sejahtera untuk kita semua. Mari kita awali ibadah kita pada saat ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Dan rindulah kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa. Amin. Pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Tim Alston. Dan judul renungannya adalah Saya Seorang Egoholik yang Sudah Pulih. Ayat tema, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk 2 ayatnya yang ketiga. Penjelasannya, nah seperti anak yang hilang, saya membenci gereja dan kehidupan rumah saya yang keras. Saya ingin membebaskan diri. Beri saya ruang, teriak remaja ini. Jadi orang tua saya memberi saya space atau ruang, dan itulah awal kejatuhan saya. Smart, pinter, manfaat dari rumah yang ketat dan sekolah privat, dan benar secara fisik, vegetarian, atletis, tinggi, berkulit gelap, dan menurut beberapa perkiraan, enak dipandang. Dia itu adalah pandai berbicara, berpengalaman, cerdas, menarik, karismatik, menarik, dan pekerja yang tidak malu-malu. Jujur, tidak pernah merokok, minum minuman keras, berjudi, tidak pernah menggunakan obat-obatan yang terlarang, yang berlebihan, atau memiliki kecanduan lainnya. Namun, saya menjadi seorang space yang terpelajar, sangat pandai berbicara dan karismatik, menggunakan karunia Tuhan, tanpa mengakui peran sang pemberi hadiah. Saya adalah seorang egoholik. Egoholism, yaitu keharusan untuk bertindak dan atau bereaksi berlebihan karena perasaan yang tidak cukup. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara ego yang besar, yaitu kesombongan, rasisme, seksisme, keegoisan, tidak mendengarkan, atau kedangkalan. Itu bisa juga dinyatakan dengan cara ego kecil, yaitu penundaan, kata-kata kotor, manajemen waktu yang buruk, godaan atau sekadar ketidakberdayaan. Kata cukup tidak pernah cukup. Apakah itu uang, perhatian, pakaian, pemukulan, gelar, seks, atau bahkan kehadiran di gereja. Bulan Januari tahun 1987, saya hidup mewah dan menghabiskan uang dengan bodoh sambil bekerja untuk firma hubungan masyarakat terbesar di dunia yang berada di Chicago. Kemudian, semuanya hancur dan saya merangkak kembali kepada Tuhan melalui sebuah hadiah, yaitu Alkitab, pemulih hidup yang membahas perilaku adiktif dari tokoh-tokoh Alkitab. Saya belajar bahwa tanpa Tuhan, antusiasme kerohanian Alkitab hanyalah embusan. Pada usia 40 tahun saya akhirnya menetap dan menikah. Istri, Ampelas, saya, Elaine, dengan susah payah mulai menghaluskan sisi saya yang kasar. Sebagai seorang pengusaha baru pada tahun 2001, saya langsung memperoleh dan kehilangan kontrak besar dan diberitahu, bakat bukanlah masalah Anda. Sekali lagi, ego saya tergelincir. Peringatan ini akhirnya memaksa saya untuk mengakui kecanduan dan mulai mengempiskan ego saya melalui apa? Kristus. Model pemulihan saya dimulai dari top atau dari atas. Targetkan masalah Anda, target ambil kendali penuh atas hal itu dan ambil langkah maju untuk mengubah lemon yang asam menjadi minuman jeruk yang segar. Saya masih berjuang dengan keegoisan, dengan penundaan, dengan sombong, disorganisasi, kontak mata yang buruk. Tetapi saya sedang dalam masa pemulihan dan rasanya menyenangkan. Kesimpulannya adalah Tuhan bantu saya untuk mengakui sifat egoholik saya dan berjalan dengan rendah hati setiap hari bersamamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan, supaya kami memiliki kerendahan hati dan mau melayani Tuhan, melayani sesama. Itulah yang menyembuhkan, itulah yang memberikan kesehatan. Jauhkan kami dari sifat egoholik yang tidak baik dalam kehidupan kami.
Diberkatilah semua umat-umat-Mu yang sudah sama-sama beribadah pada saat ini. Berkat melimpah menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.